Kita ke informasi pertama di Kompas Petang, Saudara. Seorang anggota TNI diduga menganiaya pengendara sepeda motor yang merupakan pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia di Durensawit, Jakarta Timur. Dari rekaman kamera pemantau, anggota TNI berseragam lengkap diduga menganiaya korban yang merupakan anggota pengurus pusat KAMI di Jalan Delima, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur, Jumat siang. Penganiayaan diduga terjadi akibat perselisihan di jalan raya. Hindari aksi anarkistis pelaku, warga mengevakuasi korban ke tempat aman. Kami tidak menampilkan visual secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Korban penganiayaan yang diduga dilakukan anggota TNI melaporkan penganiayaan ke kantor Denpom Jaya 2, Cijantung, Jakarta Timur, Senin pagi. Korban Rizky Agus Saputra yang merupakan anggota KAMMI datang bersama kuasa hukum menyerahkan barang bukti, membuat berita acara pemeriksaan terkait penganiayaan. Rizky juga melaporkan 2 warga sipil yang ikut mengeroyok ke Mapolres Jakarta Timur. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka di badan dan wajah. Sementara aktivis pengurus pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMMI, Rizky Agus Saputra yang diduga dianiaya anggota TNI, membantah penganiayaan dilatar belakangi perselisihan di jalan raya. Rizky justru mengaku dihadang oleh oknum anggota TNI tersebut. Bahkan Rizky dan rekannya mendapatkan ancaman berkali-kali saat kejadian. Karena dia sudah kelewat batas, tidak ada lagi celah untuk saya menyampaikan apa maksud dan motif dia. Karena saya tidak merasa menyenggol, apalagi belakangan ada kata-kata perselisihan. Tidak ada sama sekali, saya pastikan tidak ada sama sekali perselisihan di jalanan. Karena posisi saya itu jelas. Kalaupun ada, misalnya ya, saya pastikan tidak ada. Kalaupun dia mengatakan tidak ada dasar dia untuk menganiaya saya, apalagi mengeroyok saya, sampai dia mengatakan saya ini tentara. Mati kamu ya, katanya. Gitu. Terkait hasil laporan anggota KAMMI yang diduga dianiaya anggota TNI, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dari Denpom Jaya 2, Jakarta Timur. Nanda, apa hasil laporan dan juga investigasi Denpom Jaya 2 dari dugaan penganiayaan ini? Nanda. Ya, Cynthia, terkait dengan investigasi sebenarnya untuk perkara ataupun dugaan penganiayaan ini masih terus dilakukan oleh Dapomdam Jaya. Namun terbarunya di sini, Cynthia, bahwa informasi yang kami dapat, kami mencoba untuk menghubungi melalui pesan singkat khususnya kepada pihak Dapomdam Jaya. Di sini adalah Komandan Polisi Militer Kolonel CPM Irsyad Hamdi Bey Anwar. Ada beberapa hal yang sudah diketahui karena kalau kemarin untuk salah satu pelaku ini merupakan diduga anggota TNI. Namun sudah ditegaskan tadi melalui pesan singkatnya bahwa anggota TNI tersebut ini pelakunya merupakan anggota TNI AU yang dimana untuk saat ini tahapnya sudah masuk dalam lidik. Artinya untuk proses juga untuk poin yang kedua disampaikan oleh Kolonel CPM Irsyad Hamdi bahwa saat ini proses hukum sudah dilakukan atau diserahkan ke Satuan Polisi Militer atau Satpom Lanut Halim Perdana Kusuma. Dan untuk saat ini terkait dengan motif sementara yang bisa disampaikan kepada awak media adalah terkait dengan perselisihan di jalan raya. Meski terkait dengan motif ini sudah ditampik oleh korban dengan tidak adanya perselisihan, namun untuk saat ini untuk investigasi memang masih terus dilakukan khususnya kepada pihak Satpom Lanut Halim Perdana Kusuma. Sementara kami juga sudah menghubungi melalui pesan singkat kepada pihak Satpom Lanut Halim Perdana Kusuma di sini melalui Komandan Satpom Nani Lekol Pom Made Oka Dharma Yasya. Namun saat ini kami masih belum mendapatkan respons ataupun pernyataan terkait dengan hal tersebut. Jadi kalau bisa kita kulik kembali di sini, Cynthia, di mana kronologinya kalau menurut penuturan dari korban ia dianiaya begitu ya oleh oknum anggota TNI AU ini
terjadi pada siang hari sebenarnya, tepatnya pada tanggal 15 Desember 2023 atau tepatnya di hari Jumat di kawasan Jakarta Timur. Kalau bisa saya gambarkan di sini bagaimana kronologi singkatnya, pada saat itu korban ini hendak pulang menuju ke rumahnya dari rumah sakit yang bertepat di kawasan Jakarta Timur. Setibanya di sebuah lokasi, yakni tepatnya di Jembatan Layang Pondokopi, korban ini diklakson oleh pengendara lain, yakni pengendara menggunakan mobil sebanyak 3 kali. Sempat ada upaya menghentikan korban di sini, namun korban tidak menghiraukan karena merasa tidak ada urusan dengan yang pengendara mobil, kemudian juga tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke rumahnya. Namun pada saat itu pengendara mobil ini mencoba untuk menghadang korban sebanyak 3 kali. Akhirnya untuk yang ketiga kalinya pada saat itu ada pihak lain yang menggunakan sepeda motor ini juga membantu pengendara kendaraan roda 4, yakni dengan menendang kendaraan korban yang pada saat itu mengenakan atau menggunakan kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Dan secara singkat proses atau tindakan penganiayaan itu dilakukan kepada korban, yakni ada pemukulan di beberapa titik bagian korban seperti paha, kemudian kepala, ini juga mengalami memar hingga hidungnya mengeluarkan darah, sehingga sampai dengan atau tindakan tersebut sempat ada upaya sebenarnya Cynthia dari pihak warga yang melihat aksi tersebut untuk melerai. Namun ditegaskan oleh korban pada saat itu warga begitu takut karena adanya nada yang provokatif yang tersampaikan atau yang diucapkan oleh para penganiaya atau pelaku di sini, sehingga ada beberapa kali tindakan untuk melerai namun juga tertahan kembali hingga akhirnya pada tahap ketika korban ini mengaku dicekek begitu ya, ini warga kembali mencoba untuk melerai hingga akhirnya dari hal tersebut korban tidak terima, di hari yang bersamaan juga melaporkan hal ini pertama ke Polsek Cakung, kemudian diarahkan ke Polres Jakarta Timur hingga akhirnya berujung atau diberikan saran karena oknum yang dilakukan ini anggota TNI pada saat itu, maka disarankan untuk melaporkan ke Dapom 2 Cijantung. Hingga saat ini tadi yang saya sampaikan bahwa untuk prosesnya juga tengah ditangani oleh Satpom Lanut Halim Perdana Kusuma, mengingat tadi sudah ditegaskan bahwa pelakunya ini merupakan diduga anggota TNI AU. Hingga saat ini kita masih akan menunggu bagaimana perkembangan terkait dengan investigasi atas dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu anggota kami, Cynthia. Baik, terima kasih Nanda Aprilia melaporkan langsung untuk Kompas Petang.